beliau satu-satunya pertama kali Pak ya, pertama kali orang Hindu, orang Bali yang menjadi Kepala Staf Angkatan Udara bintang 4 Pak ya. Saya juga ingin mengajak teman-teman umat semeton untuk melihat beberapa tiga calon itu mana yang kira-kira paling sesuai. Saya mempunyai emosi yang sama dengan beliau bahwa sebagai orang yang mewarisi nilai-nilai TNI itu Sabta Marga, Sumpah Prajurit, wajib TNI itu akan melekat. Itu adalah pengabdian yang secara ideologis itu untuk bangsa dan negara tertanam. Kemudian beliau juga pernah sebagai pengusaha dan juga di pemerintahan. Paling tidak beliau itu bisa merekam denyut nadi anak muda. Kemana mau bangsa ini dibawa. Sebagai umat Hindu, saya juga ingin mengajak kita melihat bahwa agama Hindu Dharma Indonesia saat ini tidaklah dalam kondisi baik-baik saja. Pemirsa setia Gema Pos, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah mantan Kepala Staf Angkatan Udara tahun 2012-2015, Marsekal TNI Purnawirawan Ide Bagus Putu Dunia. Selamat siang Pak. Selamat siang. Siap, ini saya tegang sekali ini sama Marsekal TNI ini, saya tegang sekali. Pak, Ide Bagus Putu Dunia, ini terima kasih sudah menyempatkan hadir di Gema Pos. Sama-sama. Ini sepertinya kalau untuk, saya pengen tahu nih sebenarnya Pak Putu, seperti apa sih aktivitas purnawirawan setelah selesai bertugas? Iya, terima kasih. Jadi kegiatan kami sebenarnya sudah off dari dinas, sehingga itu pilihan. Pilihan kebetulan saya suka berorganisasi, sehingga saya ikut beberapa kegiatan sosial. Saya juga ditunjuk menjadi ketua Pesemetonan Darmo Padeso di Bali. Saya juga ikut di PPAU, Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara di situ. Sekarang sebagai ketua Badan Pengawas. Kemudian di PHDI Pemurnian, di situ saya juga ikut sebagai ketua pengurus harian. Nah, di samping itu ya kegiatan yang bisa saya nikmati sebagai seorang purnawirawan, terakhir termasuk ditunjuk menjadi satu bagian dari tim TKN, yaitu sebagai pengawas. Pengarah. Ya betul, pengarah bukan pengawas. Oke. Jadi ini sebenarnya Pak Putu Dunia berarti belum pensiun ini Pak. Masih banyak sekali aktivitasnya, agendanya. Dalam pengertian pensiun sebagai dinas di TNI. Di TNI, teman aktivitasnya yang lain masih banyak kan gitu. Betul, ya. Orang kan pikirannya kalau pensiun, oke istirahat, nikmati hari tua bersama cucu, anak, jalan-jalan. Ya, tapi kalau ini pun sekarang kita sebagai ketua, sebagai itu kan cuma ngarah-ngarahin aja. Yang bekerja karena buah tetap masih seperti yang dulu lah gitu. Tapi Tenggara Ibu sehat Pak ya? Sehat semua, anak-anak sehat juga gitu. Sekarang aktivitasnya di Bali? Saya bolak-balik Bali, Jakarta. Ke Bali, ke Jakarta. Kita ketahui Bali bang banyak bule saja, masa orang bule saja nikmati Bali, saya juga ingin menikmati juga begitu. Ya siap. Ini dari sekian banyak tadi yang Pak Putu Dunia sampaikan bahwa aktif di organisasi, terus kemudian ini ngebagi waktunya gimana Pak di usia yang Bapak hari ini sudah 66 tahun? Iya, sebenarnya organisasi sosial itu kan bersifat tidak ada memaksa gitu ya. Dan saya juga posisinya kan sebagai kebijakan saja. Mereka sudah jalan sendiri sebenarnya organisasi itu. Tinggal satu kali saya hadir atau memberikan pendapat, itu saja sebenarnya. Tidak terlalu menyibukkan diri, dan saya juga tahu karena
umur, karena apa namanya kegiatan lain saya harus menjaga supaya tetap sehat lah gitu ya. Itu yang pertama kan, itu paling mahal ya. Iya. Jadi aktivitasnya banyak, terus kemudian sekarang juga sudah mulai mikirin apa namanya kesehatan, harus fokus, ini juga pikirin lebih keras ya. Kalau dulu masih jadi TNI kan sehat badan segala macam, tapi sekarang sudah ada ini, pernah sakit nggak Pak? Nggak. Ya kalau sakit serius ya belum pernah, syukur, mudah-mudahan tidak. Kalau sakit-sakit flu gitu. Flu biasa. COVID kemarin COVID aman Pak ya? Aman. Bersyukur bisa survive aman lah. Aman. Jadi pemirsa, Pak Ide Bagus Putu Dunia ini saya kasih tahu adalah beliau satu-satunya pertama kali Pak ya. Pertama kali orang Hindu, orang Bali yang menjadi kepala staf Angkatan Udara bintang 4 Pak ya. Yang bintang 4 di Korps TNI begitu. Ini luar biasa sekali. Dan beliau ini lulusan tahun 81. Yeah. Akademi Angkatan Udara. Lulusan terbaik. Yeah. Lulusan terbaik, mendapatkan Adi Madihaksa. Ini luar biasa sekali. Ini dulu Pak, ini kan orang Bali memang kalau saya lihat ada banyak orang yang masuk ke ketentaraan gitu kan jiwanya kan kesatria nih katanya orang-orang Bali kan. Tapi bisa kemudian Pak Putu Dunia dari kampung, dari Tabanan Pak ya, dari Tabanan, terus kemudian niat masuk ke ketentaraan. Itu memang niat sendiri atau memang karena ngeliat teman-temannya banyak yang masuk tentara gitu Pak? Saya kira lebih kepada keadaan ya. Kalau kita di kampung itu, pertama kan ingin merubah kehidupan lah gitu untuk lebih bagus lagi. Saya tidak tahu itu TNI, Akabri seperti apa saya nggak tahu lah. Jadi rupanya alam memberikan jalan seperti begitu. Saya tahu Akabri pun itu di koran yang ada di Jalan Gajah Mada di Denpasar, itu koran itu. Di situ saya baca gitu. Nah, waktu masuk pun dengan beberapa hal yang mungkin tidak akan mungkin terjadi saat ini gitu. Saya terlambat mengetahui pengumuman untuk melanjutkan dalam tahap-tahap tes dulu. Karena waktu habis tes renang diberitahu nanti pengumuman lewat radio. Radio. Saya dengerin radio di rumah nggak kedengeran. Saya dicari oleh anggota Kodim pada waktu ke rumah itu, diberitahu bahwa saya harus melanjutkan testing. Saya kira kalau sekarang kejadian itu nggak akan ada yang nyari, coret langsung. Nah itulah alam rupanya sudah mengarahkan ke situ sehingga saya bisa mengikuti pendidikan sampai berlanjut itu. Dulu tesnya di mana Pak? Di Denpasar. Di Denpasar ya? Iya. Oh, berarti kalau akademinya kan di Jogja kan ya? Akademi tahun pertama kami di Magelang. Oh di Magelang. Gabung. Dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara dan Polisi itu gabung. Tapi kami cuma umum dulu, tidak tahu mau angkatan apa gitu. Akabri begitu saja. Berarti dari Tabanan lulus terus ke Magelang. Magelang gitu ya. Di situ kami didik 1 tahun. Demikian akhir pendidikan dengan begitu beratnya saya kan tidak tahu dan TNI dulu. Tapi lucu demikian kelulusan tingkat 1 itu saya diberikan bintang sebagai bintang intelek karena nilai akademis saya paling bagus pada waktu itu. ya begitulah, saya nggak tahu. Dan pada waktu memilih pun saya harus memakai apa yang saya nikmati gitu. Karena Angkatan Darat saya tidak kuat itu lari nggak kuat. Kemudian Angkatan Laut saya kalau pada waktu latihan pertama saya muntah itu. Pada waktu diajak terbang saya senang. Nah itu makanya saya langsung memilih Angkatan Udara. Yang kedua saya milih Polisi, tapi rupanya saya dianggap lebih cocok di Angkatan Udara. Jadi memang dari milih itu memang senang terbang ya? Dari kita namanya ada latihan untuk pengenalan matra itu. Kalau di darat saya kan sudah latihan di situ. Saya kayaknya tidak kuat gitu. Untuk lari, setiap saat lari itu yang paling saya nggak kuat. Terus Angkatan Laut saya muntah. Demikian saya berlayar di tengah laut dikasih makan, kemudian balikin saya habis muntah.
Padahal komandan saya kebetulan angkatan laut mengharapkan saya itu di angkatan laut gitu. Karena katanya nilai matematik saya bagus gitu. Nah, di udara nggak ada yang nyuruh, tapi demikian diajak naik pesawat udara sore-sore itu di atas Surabaya, wah indah sekali. Itulah yang menarik diri saya untuk bisa ke cabang atau angkatan yang sesuai gitu. Oke. Dan sampai sekarang masih mabuk Pak kalau laut? Ya, kemarin saya ikut apa ya? Cruise itu nggak mabuk itu. Nggak tahu kalau itu ngajak kapal angkatan laut. Mungkin kalau di kapal angkatan laut ada banyak tekanan. Kalau di cruise kan kita nyantai. Gitu. Tapi Pak Putu Dunia di Angkatan Udara itu lulus tahun 81. Iya. Terus kemudian dapat Adi Madiaksa. Itu nyangka nggak Pak bisa sampai jadi lulusan terbaik waktu itu? Menyangka kalau itu karena Wah, nilai saya itu sudah dari awal. Nilai saya itu relatif lebih bagus apa teman gitu. Saya pernah ada ulangan gitu, saya dihukum karena nilai saya yang bagus. Jadi yang jiwa korsa. Iya, nilai saya paling bagus. Saya dihukum. Terus setiap tahunnya kan kelihatan. Ya kemungkinan saya, ya benar saja saya dapat gitu ya. Nilai tertinggi di akademi gitu. Oke, dan akhirnya lulus tahun 81. Iya. Itu keluarga gimana Pak supportnya dengan? Keluarga saya nggak ngerti. Kalau saya orang kampung, sekolah itu lama. Saya kalau pulang tanya nenek saya, kamu sudah kerja? Belum. Masih sekolah? Iya. Sekolah terus katanya. Malah dimarahin. Iya, karena nggak ada yang ngerti. Gitu. Kalau bapak ibu saya diam saja. Nenek saya yang komplain. Gitu. Tapi akhirnya ketika hari ini Bapak sebagai purnawirawan Marsikal ya, Marsikal purnawirawan di akhirnya gimana pandangannya keluarga? Bangga lah ya pasti. Iya, ya, saya kira bangga dan tidak pernah menyangka ini akan terjadi gitu ya. Semuanya saya kira di samping usaha secara pribadi, keluarga, teman, ya masyarakat Bali saya kira semua berkontribusi semuanya sehingga saya bisa mencapai itu. Di samping pimpinan memang diarah oleh alam sehingga beliau menunjuk saya gitu kan. Luar biasa sekali. Tapi Pak, ini kan di Angkatan Udara dulu ada skill ngendarain ini pesawat tempur. Iya. Itu sebenarnya saya pengen tahu nih Pak, kalau pesawat tempur sama pesawat biasa, pesawat sipil itu sama nggak Pak? Kalau operasinya beda ya? Ya mungkin ada samanya ada enggaknya. Tapi semuanya kita dulu kan di latihan itu pesawatnya sama gitu ya. Ya perlu diketahui saya lebih dulu bisa naik pesawat daripada naik mobil. Saya belum pernah bisa nyetir pada waktu tingkat 4 itu. Tapi saya bisa menerbangkan pesawat duluan gitu. Pesawat pertama yang Bapak terbangkan apa? Pesawat Alpha namanya, kemudian pesawat Bravo, Charlie. Jadi ada jenis pesawat latih yang sudah menjadi jenjang di dalam pendidikan sekolah penerbangan. Setelah itu barulah kita diarahkan, ada yang ke tempur, ada yang ke transport, ada yang ke angkut. Saya dinyatakan diperintah untuk di pesawat tempur gitu. Perintah untuk ya tentara kan gitu. Iya. Siapa? Tapi sekarang masih inget nggak Pak gimana ininya, ngendarainnya? Kalau mungkin mengendarai mungkin ingat gitu ya. Nah itu adjustment masih ada lah. Sama ada bapak kalau nyopir kalau udah setahun, 2 tahun, 10 tahun pun nggak pernah nyopir, sekarang dikasih mobil itu bisa. Cuma gimana start start engine-nya bagaimana gitu ya. Ketentuan normal prosedurnya gimana. Kemudian emergency prosedur yang paling harus dipahami itu, karena itu yang akan membantu kita bisa survive ya. Nah itu yang membedakan. Dan kalau di pesawat tempur mungkin fisik kita sudah kuat lagi gitu dengan menerima G-force ya, karena di dalam setiap gerakan itu kan untuk manuver di pesawat tempur itu membutuhkan satu kesehatan yang prima lah. Ya. Karena tekanannya udaranya itu ya, dari bernafas saja kita harus
menggunakan oksigen, terus pakaian kita juga harus siap dengan pakaian yang dibuat sedemikian rupa supaya tubuh kita lebih tahan menerima tarikan gravitasi G-force itu. Ya, jadi nggak sembarangan tentara kita yang bisa menerbangkan itu, nggak sembarangan orang kan begitu. Dipilih biasanya, jadi kalau memang memenuhi persyaratan lah gitu. Kalau terbang saja, saya kira semua orang bisa terbang. Yang mempunyai uang silakan beli pesawat, nanti latihan sendiri. Nggak bisa 10 kali, 20 kali, 30 kali, kalau nggak bisa aja terbang yang enak-enak dengan instrukturnya. Bisa. Tapi Pak, Putu Dunia ini dari 81 lulus dapat Adi Madiaksa. Terus kemudian karir politiknya itu kan naik terus sampai kemudian karir tentara. Karir TNI-nya, sorry. Ini udah mau ngomongin politik aja. sabar dulu. Di tahun politik. Sabar dulu. Karir TNI-nya sampai kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Udara tahun 2013 yang diangkat oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu ceritanya seperti apa, Pak? Wah, susah menceritakan begitu ya, karena kita mengetahui dalam berkarir itu tidak profesional kita saja ya. Karena saya memang melaksanakan semaksimum mungkin lah meningkatkan profesionalitas kita gitu. Tapi yang lebih juga adalah bagaimana berhubungan dengan teman, dengan senior, dengan adik-adik ini juga menurut saya menentukan karir kita gitu ya. Dan terakhir ya dari sononya, dari karunia dari Tuhan karena berbagai faktor lah gitu. Jadi tidak bisa kita katakan, wah saya harus profesional akan bisa menjadi itu, tidak bisa juga gitu. Akhirnya 3 hal itu, samping profesional, kita juga mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan kemampuan kita itu sehingga bisa diterima oleh teman, oleh atasan, oleh bawahan sekalipun gitu. Meskipun Bapak Putu Dunia adalah mungkin apa ya, bukan dari ini ya, apa namanya, dari keyakinan yang minor gitu-gitu. Bapak kan Putu Dunia itu kan mewakili Bali, mewakili Hindu. Jadi kok bisa? Karena selama ini kan baru Bapak gitu loh yang dipilih untuk itu. Kita kan mikirnya bahwa pasti apa ya namanya, kita kan ya kelompok kita minor gitu Pak. Kok bisa sih Pak SBY milih Pak Putu Dunia itu, lebih bagus Putu Dunia itu gimana sih? Yang paling tahu ya Pak SBY ya. Kenapa beliau memilih saya gitu. Jadi saya kira seperti yang saya katakan tadi bahwa sebagai prajurit sebenarnya tidak ada istilah minoritas ini ya, mayoritas tidak ada ya. Tapi secara kehidupan itu bisa dirasakan gitu ya. Namun kalau kita bisa menunjukkan kerja yang berprestasi, itu menurut saya, itu semua orang tidak bisa menafikan itu prestasi kita. Seandainya pun ada yang menafikan, tidak banyak lah gitu. Pertama itu, ya, saya kira profesional tidak begitu saja, harus berprestasi. Kemudian kita bisa memperlihatkan prestasi itu dengan berkomunikasi yang bagus dengan lingkungan. Karena beberapa hal yang saya kerjakan itu kadang-kadang tidak banyak yang bisa mau mengerjakan seperti itu. Nah, seperti contoh, saya 1 tahun tidak terbang karena sekolah pesawat Skyhawk pada waktu itu. Kalau ketentuannya kalau 1 tahun tidak terbang, maka harus melewati namanya fase refreshing, yaitu dengan pesawat latih dengan instruktur. Nah, pada waktu itu pesawat latihnya tidak ada. Saya kebetulan langsung di-set jadi komandan. Aturannya itu harus ikut refreshing. Tapi karena dengan kondisi yang ada itu, saya memberanikan diri mengajukan untuk
langsung terbang gitu dengan saya latihan sendiri gitu. Untung terjadi kondisi yang pro kepada saya, tidak terjadi eksiden apa-apa, sehingga saya bisa operasional menjadi penerbang. Dan itu secara prosedur kan tidak tepat. Namun kondisional itu mengharuskan saya berani mengambil tindakan dengan perhitungan yang matang, kalkulasi yang matang menurut saya. Jadi terukur lah gitu. Saya dengan sendiri belajar dari prosedur, dari deteksi, dan seterusnya pelan-pelan sehingga bisa terbang sendiri. Nah, mungkin ini membawa pada diri saya untuk dinas itu kita harus mencari satu terobos dengan keberanian dan terukur demi mengabdi kepada negara. Begitu. Dan ini juga terjadi belakang di Sukhoi, di tempat-tempat yang lain. Nah, keberanian untuk mengambil keputusan yang di luar normal, karena aturan kita kan dibuat dengan kondisi-kondisi normal. Ya, demikian di luar normal. Kalau kita ikuti prosedur itu, ya tidak bisa dilaksanakan. Padahal prosedur itu kadang-kadang yang buat tuh kita. Nah, itu bisa disesuaikan lagi dengan batas-batas niat kita mengabdi kepada negara dan bangsa itu didukung dengan persiapan yang matang sehingga menghasilkan sesuatu yang memang berguna bagi bangsa dan negara. Itu yang pernah saya laksanakan beberapa kali lah gitu. Tapi syukur Tuhan mengizinkan saya untuk selamat gitu. Dan masih berdiri di sini dengan sehat. Karena seperti diketahui terbang pesawat tempur khususnya itu ya tipis-tipis lah antara profesionalitas dengan karunia dari Tuhan itu. Dengan nasib. Ya, karena ada yang kurang bagus semua bisa kecelakaan juga gitu. Begitu. Jadi ya saya selalu bersyukur lah untuk bisa melaksanakan tugas sampai selesai, dan sehingga sampai akhir sekarang pun kalau ada yang membutuhkan saya apa saja seperti datang seperti sekarang untuk mungkin membantu teman-teman untuk share pengalaman gitu, saya dengan senang hati, karena itulah rupa pengabdian kelanjutan dari masa dinas yang telah saya laksanakan. Dan itu terbukti bahwa pengabdian beliau ini, Pak Putu Dunia ini, selesai di tahun 2015 sampai kepemimpinan Bapak Jokowi. Iya. Sampai selesai karirnya, sampai umurnya 58 usia pensiun. Selama 3 tahun Pak ya di Kasau ya Pak ya. Ya kurang lebih 3 tahun. 2 tahun lebih lah gitu. Lewati masa pemilu aman gitu. Nah, pemirsa, tadi kita sudah ngobrol sama Pak Putu Dunia soal dulu ini aktivitas hari ini sebagai pensiunan. Tadi beliau banyak aktif di organisasi sosial, organisasi keumatan tadi Pak ya, organisasi keumatan juga. Terus beliau menceritakan terkait dengan bagaimana dulu dari awal masuk sampai kemudian menjadi Kasau. Nah, hari ini, sekarang ini saya mau tanya selanjutnya ini soal karir politiknya, Pak. Karena ada sentingan ini, Bapak ini hari ini sudah masuk, tadi seperti Bapak sebut juga, di TKN Prabowo Gibran. Ya. Sebagai seorang purnawirawan masuk ke ranah politik, saya pikir ini tidak asing lagi kan, itu sudah banyak juga yang dilakukan oleh purnawirawan. Yang nggak boleh kan yang masih aktif. Kalau purnawirawan boleh-boleh aja. Tapi kenapa kemudian Pak Putu Dunia ini memutuskan untuk ke Prabowo Gibran, Pak? Oh, jadi kalau masalah itu tentunya saya ingin menyampaikan beberapa hal lah gitu ya. Yang pertama, saya ingin tetap berkontribusi untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa di dalam pemilu ini adalah pesta demokrasi kita, sehingga harapan saya dengan saya masuk di sini mereka bisa melihat bahwa kita sebagai bangsa Indonesia
harus ikut aktif untuk partisipasi di dalam pemilu ini, karena ini adalah momen tiap 5 tahunan. Jangan sampai kita tidak menggunakan hak-hak yang kita miliki. Dan saya juga berharap di situ kita ikut berpartisipasi itu dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan sebagai bangsa yang besar, dan ini hanya 5 tahun, dan Indonesia akan ada terus-menerus. Harapan saya semua kita mengikuti proses ini dengan damai, dengan santun, dengan sukacita. Nah, itu message pertama. Yang kedua, saya juga ingin mengajak teman-teman, umat, semeton untuk melihat beberapa tiga calon itu mana yang kira-kira paling sesuai. Nah, menurut saya pasangan nomor 2 inilah yang paling tepat untuk menjadi pimpinan kita pada periode berikutnya ini. Kenapa demikian? Kita mengetahui bahwa Indonesia menghadapi tantangan, tekanan juga dari luar, sehingga secara geopolitik kita harus bermain yang prima di situ. Bisa dilihat mempunyai kekuatan, bisa dilihat mempunyai kemampuan. Kemudian di dalam negeri juga kita mempunyai masalah tentang demokrasi yang kita pilih saat ini. Demikian juga secara ekonomi kita banyak juga masih belum mandiri di dalam segala hal. Dari ketiga calon ini saya menilai Bapak Prabowo adalah orang yang tepat. Kenapa? Beliau seorang yang mempunyai karier lengkap lah gitu di TNI. Beliau seorang prajurit TNI yang sukses. Saya mempunyai emosi yang sama dengan beliau, bahwa sebagai orang yang mewarisi nilai-nilai TNI itu, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, wajib TNI itu akan melekat. Itu adalah pengabdian yang secara ideologis itu untuk bangsa dan negara tertanam. Beliau juga kita tahu di politik sebagai pimpinan partai besar, ya. Kemudian di ekonomi beliau juga pengusaha, di di pertanian yang merupakan satu bagian yang terpenting dari bangsa Indonesia. Beliau juga pernah mengetuai KPI gitu ya, di olahraga juga, sehingga dari track record ini saya ingin menyampaikan bahwa menurut saya beliaulah yang paling tepat. Mudah-mudahan masyarakat semeton juga mempunyai kalkulasi yang sama gitu. Seandainya pun beda, tidak ada masalah. Nah, yang penting kita bersaudara itu harus damai, tentram gitu ya. Iya. Kemudian juga ada di situ Mas Gibran ya. Mas Gibran. Sebagai generasi muda, menurut saya beliau ini mempunyai kecerdasan yang mumpuni untuk posisi itu. Kemudian beliau juga pernah sebagai pengusaha dan juga di pemerintahan. Paling tidak beliau itu bisa merekam denyut nadi anak muda, kemana mau bangsa ini dibawa. Nah, dengan kombinasi ini maka harapan saya kita akan bisa mempunyai pemimpin yang kuat, yang tegas, sehingga di dalam percaturan geopolitik di luar negeri itu bisa dilihat sebagai tokoh yang memang sudah mumpuni di bidang itu. Kemudian bagaimana mengembangkan Indonesia, kombinasi antara senior dengan junior ini merupakan pasangan yang tepat bagi saya. Saya pada kesempatan ini ingin mengajak semeton, mengajak saudara-saudara, mari kita tentukan pilihan yang bisa membawa Indonesia maju. Menurut saya Bapak Prabowo yang
masuk dalam calon paslon yang kedua itu. Yang ketiga, sebagai umat Hindu, saya juga ingin mengajak kita melihat bahwa agama Hindu Dharma Indonesia saat ini tidaklah dalam kondisi baik-baik saja. Kita menghadapi permasalahan adanya sampradaya asing, Hare Krishna dan Sai Baba yang masuk dan merongrong ajaran agama Hindu. Memang ada yang mengatakan kita kan sedikit, kenapa sih kita itu bertengkar gitu ya, karena kebetulan saya di PHDI yang menolak sampradaya itu. Dan ada teman-teman yang begini. Tapi sebenarnya kita harus lihat substansi permasalahan adalah Hare Krishna, Sai Baba dan sampradaya yang lain ini yang merusak. Kalau mereka tidak ada perlawanan, maka pada tahun 2062 mereka akan menguasai Bali, maka habislah itu Bali. Kalau Hindu sudah dikuasai, maka budaya dan akan berbeda, dan akhirnya turis tidak akan ada ke Indonesia, maka kehidupan masyarakat Bali akan mengalami kesulitan. Jadi kita harus melihat begini. Secara politikus biasanya mengatakan ya mereka sudah menjadi bagian dari masyarakat Bali, biarkan saja ada di situ. Tapi begini, kalau mari kita lihat seperti kita memandang narkoba gitu ya. Narkoba walaupun banyak teman saudara yang kena, tapi itu tetap harus kita berantas karena itu akan merusak gitu. Demikian juga ahli-ahli agama itu juga, tokoh juga tidak bisa membiarkan itu, karena itu akan merusak tatanan dan merusak kesejahteraan kita sebagai umat Bali untuk anak cucu kita di kemudian hari. Karena saat ini saya melihat politikus banyak diam gitu. Hanya Pak Koster aja pernah ngomong jangan ada sampradaya, tapi sebagai pimpinan yang berkuasa di bawah tidak ada gerakan apa-apa. Pimpinan bupati dan sebagainya itu diam semua gitu. Karena mungkin beliau lebih kepada politikus yang takut kehilangan suara. Lupa kepada substansi, bahwa kalau dibiarkan nanti akan menghancurkan kita sendiri. Sama dengan kalau kita memelihara padi gitu ya. Jadi tidak bisa hanya dipupuk saja. Sebenarnya tetap aja melaksanakan ajaran agama itu. Tidak bisa hanya dipupuk begitu. Tapi rumput, kemudian penyakit itu, rumput harus dicabutin. Penyakit yang ada harus disemprot supaya mereka mati. Jadi bukan berarti rumput itu tidak berguna, silahkan aja di luar, rumput di lapangan gitu ya. Demikian juga penyakit itu bukan berarti tidak berguna, mungkin ya berguna untuk ekosistem di dalam kehidupan ini, tapi di luar dari sawah itu gitu. Nah, itulah yang saya lihat sekarang, karena banyak diam mereka, para politikus. Saya harapkan dengan ada nanti kemenangan dari Paslon 2 ini akan membuat satu perubahan sehingga para pejabat itu berani ngomong lah gitu, bahwa ini yang benar gitu, bukan tunggu di atas. Kalau tunggu di atas mengatakan ini di PHDI kan ada 2 itu ya, mengatakan mana yang disetujui oleh kita ikut itu saja, itu diam, tidak begitu mesti, tapi menyampaikan ke atas ini yang benar gitu loh. Karena seperti Pak Koster itu di depan saya ditelepon oleh Pak Luhut, saya ke Pak Luhut sempat itu berdiskusi tentang itu. Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim, ya saya ke kediaman beliau diskusi masalah sampradaya itu, dan beliau dengan diskusi itu menyimpulkan ya bagus, ini harus tetap dimurnikan, jangan sampai dihancurin oleh sampradaya. Berarti salah satu tujuan politik kenapa kemudian masuk ke Prabowo Gibran dengan harapan di Bali itu pemimpin itu bisa tahu yang benar yang salah, jangan diam gitu loh. Ya, jangan saya netral itu tidak ada berarti diam, tapi kalau tahu itu benar ya dukung yang benar itu. Karena di depan saya Pak Koster ngomong gitu, ditanya sama Pak Luhut, kenapa Pak Koster ikut
mendukung Pak Putu Dunia, Pak Wisnu. Oh, saya ikut Pak Putu Dunia, kata ngomong gitu. Kenapa? Oh, itu Pak Wisnu itu ada sampradayanya. Nanti kalau apa itu sampradaya? Nanti kalau sampradaya masuk, hilang budaya, hilang upacara begitu. Oke, kalau itu. Kalau Pak Prabowo sudah sempat ngobrol sama Pak Prabowo? Belum sih. Saya sempat ngobrol masalah itu, walaupun saya pernah menyampaikan kisi-kisi gitu kepada staf beliau. Kisi-kisi kepada beliau. Tapi paling tidak dengan ada perubahan dari kepemimpinan ini akan ada perubahan. Kenapa? Karena kembali kepada saya cerita tadi, Pak Luhut pun setelah itu nelpon juga Pak Wisnu dengan Pak Suismo ngajak ketemu berikutnya. Setelah itu tidak ada kelanjutannya. Saya dapat informasi bahwa kenapa tidak ada kelanjutan, kenapa diam semua, karena katanya ada pemimpin nasional yang saya bawa gitu loh. Nah, itu. Jadi kalau pemimpin nasional bisa berubah, harapan saya para pemimpin di Bali itu bersikaplah gitu, tidak menghancurkan masa depan generasinya, itu harapan saya. Ya berarti kemudian nggak cuma sekedar membawa pribadi masuk ke TKN Prabowo, tapi juga membawa misi soal keumatan berarti Pak? Saya terus terang saya tidak ada mendaftarkan diri ke sana, tidak ada. Membawa. Oh terus masuknya gimana Pak? Saya tidak tahu, satu nama saya ada di sana, namun sebelumnya itu memang kalau saya diundang sama Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, sebagai beliau aktif di saya hadir, saya hadir di situ. Jadi dengan begitu saya nggak tahu teman-teman saya bersyukur saya di tempat sana sehingga misi organisasi sosial yang saya ikuti ini mungkin saya bisa jembatani. Jadi tidak ada juga misi saya mau ke sana karena saya mau itu, tidak. Okay. Ya, jadi saya alami saja begitu. Ya, dengan begini mungkin ini arahnya yang bisa saya wadahi dalam pelaksanaan ini. Berhasil dan tidak berhasil saya kira semuanya doa, semeton umat semuanya lah gitu ya. Berarti memang tiba-tiba masuk di sana aja. Mungkin sudah tahu nih bahwa Pak Putu Dunia itu adalah seorang tokoh, jadi harus kita tarik gitu mungkin. Nah, saya tidak tahu ya itu. Saya hanya bersyukur saja. Nah, ini kesempatan saya untuk berjuang pertama untuk bangsa ini, yang berikutnya ya untuk agama saya karena meyakini agama Hindu Bali yang saya ikuti peninggalan leluhur itu adalah yang terbaik bagi saya. Saya mempelajari melihat mereka itu anak-anak tidak usah hormat, tidak usah memperhatikan orang tuanya, itu ajaran dari yang saya sebut dari itu saya sangat tidak harapkan terjadi di Bali. Karena sempat juga saya ketemu anak-anak begitu yang sudah miring-miring begitu. Saya sampaikan, kalau saya tahu anak saya tidak akan hero saya pada waktu tua, maka saya nggak mau punya anak, saya bilang. Karena bagi ajaran itu kan yang Tuhannya kan gurunya itu. Bapak, ibu semuanya itu ya akan menjadi bakta, menjadi pelayan dari gurunya itu katanya di setelah kematian itu. Nah, saya tidak mengharapkan itu terjadi gitu. Jadi apa agama Hindu yang sudah kita dapatkan dari leluhur kita dan terbukti membawa kedamaian ini, ya biarkanlah itu di Bali, sehingga kebijakan pemerintah juga selama ini selalu mendukung adat istiadat budaya setempat itu dipertahankan. Kalau ini dirongrong, apalagi kalau lihat ajarannya itu mentuhankan manusia, mestinya semua pihak memahami itu tidak sesuai dengan dasar negara kita Pancasila. Oke. Jadi sekarang hari ini Pak Putu Dunia itu sebagai anggota Dewan Pengarah di TKN Prabowo Gibran. Ini sudah nyemplung nih Pak. Udah terlanjur nyemplung, meskipun tadi nggak tahu nih siapa yang masukin tiba-tiba. Tapi pandangan dari umat sendiri melihat posisi Bapak Putu Dunia yang katanya Pak Hadi Pemurnian juga tadi seperti disebutkan, terus kemudian juga banyak bicara terkait dengan
apa tadi ada rong-rongan dari asing untuk menyerang kepercayaan Hindu yang ada di Indonesia, begitu kan. Itu pandangan mereka gimana ketika Bapak nyemplung? Ini udah terlanjur masuk nih di TKN Prabowo Gibran. Ya, sebagian kehidupan kita kan tidak harus tergantung orang lain gitu ya, pilihan kita itu pertama. Nah, sebagian yang selama ini menjadi teman-teman saya yang menilai positif. Seperti saya sekarang diundang ke sini ini karena dinilai positif gitu ya. Kemudian di Bali juga teman-teman demikian tahu itu mereka berkumpul. Sehingga sepakat mengadakan satu juga kelompok relawan yang kita beri nama Nak Bali 48G. Itu Nak Bali 48G. Iya, Nak Bali 44, 8 itu nomor yang melekat kepada Bapak Prabowo. G itu singkat dari Gibran. Jadi saya sepakat itu menjadi pembinanya mereka. Sekarang juga bergerak bersama-sama TKD di sana. Hingga merupakan wujud dari keseriusan saya diberikan tempat kehormatan untuk ikut di TKN ini. Iya. Berarti memang sekarang aktivitas selain aktivitas pribadi sekarang udah mikirin politik deh Pak ya. Saya kan di tempat kebijakan strategis saja ya, tidak langsung ke bawah. Saya tidak. Banyak relawan-relawan yang. Iya, ada relawan yang menjadikan saya pembina. Mereka membentuk sendiri begitu ya. Ya, artinya kalau misal ini yang saya lihat di TKN itu ada 2 nama orang Bali. Oh ya. Yang satu Bapak, yang satunya lagi si siapa saya lupa. Pokoknya ada 2 yang kemarin disampaikan. Itu kan nggak cuma orang Bali nih Pak, orang Hindu yang ada di Indonesia nih. Tapi yang masuk cuma 2. Kayaknya harus nambah deh ini TKN-nya, harus banyak masukin lagi orang Hindu, orang Bali. Iya, kalau itu kebijakan seperti kata saya tadi, saya sendiri yang mendorong saya ke situ untuk masuk situ, saya tidak tahu kenapa begitu. Saya kira tim ini mempunyai satu penilaian, satu konsep untuk kedepannya begitu ya. Tidak berarti karena hanya 2 saja terus kurang, tapi kan ada TKD. Ya, ada TKD tingkat provinsi, ada tingkat ini. Oh, banyak juga berarti kawan-kawan Bali. Di Bali salah satu, di Bali saja, saya kira di Jakarta juga TKD juga ada mungkin orang Bali mestinya. Tapi di Bali apalagi gitu kan, kebanyakan orang Hindu, orang Bali menjadi TKD dan untuk provinsi, dan sehingga orang berprestasi di mana saja ya akan selama itu ikhlas untuk memperjuangkan bangsa negara, segera negara akan melihat. Kalau enggak ya sudah banggalah dengan posisi itu kan gitu. Ini luar biasa sekali pemirsa. Ceritanya Pak Putu Dunia, terus kemudian berbagi juga pengetahuan untuk kita semua, berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan mungkin berbagi pertimbangan pilihan juga kepada pemirsa terkait siapa nih dari 3 calon presiden kita yang mungkin bisa menjadi pertimbangan. Silahkan lakukan, cuman ada pertimbangan lain yang mungkin bisa diikuti oleh pemirsa kan. Gitu. Nggak apa-apa kalau mau diikuti, kalau enggak juga ya silahkan. Yang penting kita sebagai keluarga besar bangsa ini tetap damai, santun, bergembira dengan event nasional ini. Terima kasih Pak Putu Dunia. Saya tapi mau minta statement terakhir soal sebenarnya langkah ke depannya itu baiknya seperti apa untuk pemilu, terus kemudian untuk bangsa ini harapannya seperti apa kalau dari Bapak Putu Dunia. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucap terima kasih, saya dikasih baju sama teman-teman yang dari Semeton Prabowo ini ya. Selamat berjuang. Kita satu arah, kita satu visi, tolong diperjuangkan dengan penuh semangat gitu ya. Mengajak teman-teman, memberikan pandangan pada teman-teman. Ya, harapan saya
saya juga ingin mengajak kepada semua masyarakat Indonesia yang kebijakan negara kita adalah memilih sistem demokrasi dan pemilu ini merupakan satu event 5 tahunan yang harus kita laksanakan dengan damai, santun, dan berbahagia, bergembira. Harap saya tidaklah kita mengemukakan hal-hal yang bisa mendorong atau memicu menjadi hal yang berbalikan dengan harapan kita bersama. Mari hal yang baik kita sampaikan kepada masyarakat, kepada pemilih. Kita semuanya menginginkan negara kita bisa menjadi negara maju. Negara maju dalam pengertian siapapun yang memerintah ini berkelanjutan, dan siapapun pemimpin ini basic kebijakan dari negara ini tetap, sehingga tidak tergoyahkan. Jadi kalau sudah menyampai satu titik tidak akan jatuh lagi, mengulangi lagi dengan hal yang baru. Harap saya itu. Kemudian untuk masyarakat, harapan saya ikut kontributif yang positif, datanglah ke TPS bagi bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih. Gunakan dengan hati nurani, tidak tergantung tekanan, tapi mempunyai keyakinan untuk bisa membawa Indonesia lebih maju ke depan. Kalau mau ikut saya, pilih nomor 2. Terima kasih. Luar biasa. Kalau ikut Bapak Parse Kalteni Purnaweran Ide Bagus Putu Dunia, silahkan pilih nomor 2. Ya. Begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Putu Dunia atas waktunya. Sehat-sehat terus Pak. Ya, terima kasih. Berkarir, terus berkarya, jangan lelah. Meskipun mungkin usia tua, tapi saya pikir semangatnya Bapak masih sangat muda. Masih muda kok Pak. Pak Mahathir itu 92 masih jadi Perdana Menteri ya. Yeah. Apalagi adik-adik yang begini ini, masa depannya tidak cukup bintang 4 ya, harus bintang 5, bintang 7 nanti gitu. Itu yang adik-adik yang ada di depan saya itu. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama. Pemirsa Setia Gema Pos, kalau masih ada yang dipertanyakan silahkan nanti tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.